Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru dan siswa-siswi SMA di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Noe Punya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi-reaksi senyawa karbon. Dalam senyawa karbon ada 3 macam reaksi yang perlu kita ketahui, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi substitusi. Bagaimana pembahasan tentang reaksi tersebut? Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Teman-teman guru dan siswa-siswi SMA di mana saja berada, mari kita belajar tentang reaksi substitusi. Pertanyaan pertama, tentu apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi pertukaran gugus. Nah, dalam pertukaran gugus ini bisa berupa atom, bisa juga berupa gugus fungsi. Nah, jadi jika 2 senyawa bereaksi, maka apa yang terjadi? Yaitu salah satu atom dari kedua senyawa yang bereaksi tersebut saling dipertukarkan. Nah, contoh, sebuah senyawa alkana jika disubstitusi dengan senyawa halogen, maka salah satu dari atom H dari alkana dipertukarkan dengan atom X dari halogen, sehingga nanti diperoleh senyawa alkana yang sudah tersubstitusi atau lebih dikenal sebagai senyawa alkil halida dan dihasilkan HX sebagai hasil samping. Jadi di sini nampak terlihat bahwa terjadi pertukaran atom H dengan atom X, sehingga semula R berikatan dengan H nanti menghasilkan senyawa RX, sedangkan hasil sampingnya X berikatan dengan H menghasilkan senyawa HX. Nah, mari kita lihat contoh reaksi substitusi. Kita ambil senyawa alkana yang paling sederhana, yaitu metana. Kita tambahkan dengan Cl2 misalkan. Nah, jika senyawa ini direaksikan, maka tentu salah satu H dari metana dipertukarkan dengan salah satu atom Cl dari Cl2, sehingga nanti dihasilkan senyawa CH3Cl ditambah HCl. Nah, selanjutnya jika senyawa ini kita akan reaksikan kembali dengan Cl, maka satu dari atom H yang ada pada alkil ini akan digantikan oleh atom Cl. Nanti akan dihasilkan CH2Cl ditambah Cl. Begitu seterusnya sampai seluruh atom H disubstitusi oleh atom Cl. Nah, teman-teman guru dan anak-anakku sekalian, bagaimana kalau kita punya soal seperti nomor 1 ini? Kita lihat CH3 disubstitusi dengan Cl2. Jika mendapatkan soal seperti ini, maka ini belum menjadi masalah karena posisi H sama-sama berada pada atom C primer, sehingga H manapun yang digantikan, boleh H di kiri, boleh H di kanan, menghasilkan tetap sama saja hasilnya, sehingga bisa ditulis seperti ini.
CH3, CH2. Jadi di sini digantikan salah satu H dengan Cl. Sehingga semula posisi CH3 hanya 3, sekarang sisa hanya 2 karena salah satunya sudah disubstitusi, ditambahkan dengan HCl. Jadi demikian hasilnya. Nah, bagaimana jika hasil ini disubstitusi lebih lanjut seperti contoh soal yang kedua ini? Nah, apakah H yang digantikan di sini atau di sini? Tentu pengaruh Cl ini apakah menyebabkan hanya gampang lepas atau hanya malah lebih sukar lepas? Faktanya ternyata posisi Cl di sini, adanya Cl di sini menyebabkan H pada CH2 makin gampang lepas, sehingga nanti kalau terjadi substitusi maka substitusinya di posisi CH2, sehingga nanti hasilnya seperti ini, CH3 CH sisa H karena salah satunya sudah disubstitusi, tentu ditambahkan dengan HCl. Nah, demikian. Jadi posisi Cl, adanya Cl di sini menyebabkan H lebih mudah dilepas, sehingga substitusi terjadi pada posisi ini bukan pada posisi CH3. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya soal seperti yang ketiga ini? Nah, nampak posisi H tidak sama lagi dengan ada dua posisi H yang berbeda, yaitu H3 dengan H3 serta H2. Nah, kalau di sini hanya adalah H primer karena terikat pada atom C primer, sedangkan di sini adalah H primer juga, sedangkan ini adalah H sekunder karena C-nya adalah C sekunder. Nah, ada aturan atau berdasarkan fakta didapati bahwa H sekunder itu lebih mudah dilepas daripada H primer. Jika ada reaksi seperti ini, maka tentu H primer inilah nanti yang disubstitusi, hanya disingkirkan untuk digantikan oleh Cl, sehingga nanti hasilnya seperti ini, CH3 CH ganti Cl, CH3 tambah HCl. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Oke, bagaimana kalau soal yang ketiga ini kita tingkatkan lagi dengan model seperti soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini akan nampak ada 3 jenis H, yaitu di sini H primer, kemudian H sekunder, kemudian H tersier. Nah, berdasarkan hasil penelitian ternyata diperoleh bahwa ternyata H yang terikat paling lemah adalah H tersier, sehingga kalau terjadi reaksi substitusi maka kemudahan H lepas dimulai dari H tersier, kemudian H sekunder, kemudian H primer. Sehingga kalau reaksinya seperti ini maka tentu hasil yang diperoleh adalah kira-kira seperti ini, CH3, CH semula, sisa C, CH3 di bawahnya sudah tersubstitusi dengan Cl, CH2, CH3. Oke, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari contoh latihan 1, 2, 3, dan 4 ada hal-hal yang bisa kita jadikan patokan sebagai trik dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan reaksi substitusi. Hal yang saya maksud adalah trik dalam menyelesaikan reaksi substitusi. Jadi yang menjadi patokan pertama adalah urutan kemudahan H lepas, atau kalau terjadi reaksi substitusi maka yang paling mudah disubstitusi adalah H tersier, kemudian H sekunder, kemudian H primer. H primer maksudnya. Kemudian ada juga trik yang lebih mudah diingat lagi, yaitu di mana C itu ada yang memiliki H1, ada C yang memiliki H2, ada CH3. Maka di sini yang berlaku substitusinya akan berlaku yang miskin
makin dipermiskin. Nah, seperti contoh soal yang tadi. Di sini kita lihat jumlah H-nya 3, jumlah H-nya 1, jumlah H-nya 2. Ternyata yang paling miskin H adalah CH. Nah, pada saat terjadi reaksi substitusi, ternyata yang disubstitusi adalah C yang paling miskin H atau yang hanya 1 H-nya. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Demikian pembelajaran kita tentang reaksi substitusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat baik buat teman-teman maupun buat anak-anakku sekalian.